Di film ini menceritakan, ternyata masih ada Titan legenda yang mendominasi Hollow Earth, tempat tinggal asal Kong berada, yaitu seekor monster seperti Kong. Dan dia juga dijaga oleh seekor Godzilla kuno. Sehingga Kong dengan dibantu Godzilla, harus mengalahkan Titan jahat tersebut. Demi kembalinya kedamaian di Hollow Earth dan juga bumi. Di awal film, terlihat seekor King Kong tengah diolah para kawanan Hyena. Di Hollow Earth, King Kong itu bernama Kong. Dia berusaha untuk berlari dari kejaran Hyena itu. Hingga dirinya terjebak, karena merasa tidak ada jalan keluar. Kong berusaha untuk melawan para Hyena. Alhasil Kong menang dan membuat para kawanan Hyena itu lari. Setelah itu, Kong pergi sambil membawa tubuh Hyena yang sempat dikalahkan olehnya. Namun secara tiba-tiba ia mengalami sakit gigi yang hebat. Sementara itu, seorang ilmuwan wanita bernama Ellen tengah menjelaskan tentang keberadaan dari Hollow Earth. Ia merupakan tempat tinggal Kong sekarang. Dia juga menjelaskan tentang keseimbangan antar wilayah kekuasaan milik Kong dan juga Godzilla. Menurutnya selama salah satu di antara kedua, Alpha itu tidak memasuki wilayah yang lainnya, maka semua kehidupan akan aman terkendali. Selain itu Godzilla sebagai Alpha juga berusaha melindungi wilayah kekuasaannya daripada monster lain yang berusaha untuk muncul di wilayah miliknya, seperti monster laba-laba ini. Di sisi lain, ada 3 ilmuwan yang sedang berada di Hollow Earth. Mereka tengah meneliti tempat itu, hingga sebuah anomali terjadi, dan membuat mereka sedikit khawatir. Alhasil mereka segera melaporkan kasus anomali yang aneh itu kepada pusat, yang berada di bagian permukaan bumi. Sementara itu, Godzilla yang berhasil menyingkirkan monster lain itu tengah tertidur di Colosseum Roma. Berbeda dengan para ilmuwan nih, Jia yang merupakan anak angkat dari ilmuwan ternama, yaitu Ellen mengalami sebuah kejadian aneh. Saat di kelasnya, Jia seperti bisa melihat sebuah penglihatan tentang kejadian aneh di masa depan. Bahkan dia juga menggambarnya di meja dan di kertas miliknya. Hal ini membuat Ellen harus menghadap gurunya. Singkat cerita, sang guru menjelaskan tentang keadaan Jia yang semakin hari semakin memburuk. Namun, Ellen merasa semua itu disebabkan karena darah keturunan. Ia yang merupakan satu-satunya suku Lui yang tersisa. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi pulang. Sebelum pulang, Ellen sempat berdebat nih dengan bahasa isyarat. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Ellen sempat pusing memikirkan tentang kejadian siang tadi yang menimpa anak angkatnya. Pekanya Ellen, sepertinya dia sempat mengerti dengan apa yang digambar oleh Jia. Dengan cepat dia langsung menghampiri Jia di kamarnya. Namun sayangnya, di malam yang sama juga, Jia sempat bermimpi buruk dan melihat sebuah vision tentang kedatangan monster besar dari Hollow Earth. Keesokan paginya, Ellen berencana pergi untuk mengunjungi seorang teman lama bernama Bernie. Ilmuwan itu ingin meminta bantuan kepada Bernie. Kedatangan Ellen ingin menunjukkan sebuah pola yang sepertinya memiliki kesamaan di antara keduanya. Pola tersebut adalah sebuah gelombang besar yang sempat mengganggu proses penelitian mereka di Hollow Earth. Ia memiliki kesamaan dengan gambar dari Jia. Setelah melihat itu, Ellen langsung meminta bantuan Bernie. Awalnya Bernie sempat menolak, namun Ellen memberikan tawaran soal Bernie yang ingin pergi ke Hollow Earth. Alhasil semua itu membuat Bernie sangat tertarik. Namun sayangnya, tiba-tiba Ellen menerima sebuah kabar buruk tentang pergerakan dari Godzilla menuju ke Monarch, tempat di mana gerbang portal antara permukaan bumi dan juga Hollow Earth berada. Hal ini disebut dengan cepat, Ellen segera bergegas pergi bersama Bernie ke Monarch. Sesampainya di sana, banyak anggota Monarch berlarian untuk mengungsi. Tetapi tidak dengan Ellen nih. Dia tengah mencari keberadaan Jia yang ternyata sedang berkomunikasi dengan Kong. Ternyata Kong sedang kesakitan, sebab ia mengalami masalah pada giginya. Alhasil Ellen memanggil Trapper yang merupakan seorang dokter hewan profesional untuk menangani masalahnya Kong. Akhirnya semua masalah gigi ini berhasil terselesaikan.
Namun sayangnya, masalah tidak berhenti sampai di situ. Bernie tiba-tiba ingin segera bertemu dengan Elaine untuk membahas tentang pola yang sangat misterius. Singkat cerita, pola itu merupakan sebuah gelombang atau sinyal SOS yang diberikan oleh seseorang dari Hollow Earth. Setelah itu, mereka mendiskusikannya kepada Ketua Monarch. Hasilnya ketua tim memberikan tugas kepada Elaine untuk membagi tim kecil dan mencari sumber sinyal SOS tersebut. Hal ini juga membuat Jia ingin ikut dengan Elaine. Awalnya Elaine menolak, namun Jia bersikeras untuk ikut. Alhasil kedua orang itu langsung membawa pembicaraan itu kepada tim inti Monarch. Hal ini membuat mereka untuk mencari tahu nih asal dari sinyal itu yang berada di Hollow Earth. Di situ tim kecil berisikan 5 orang yaitu Elaine, Jia Travel, Mika, dan juga Bernie. Mereka akan siap nih untuk pergi menuju Hollow Earth. Tidak lupa dengan Kong juga ikut bersama mereka. Sesampainya di Hollow Earth, mereka terbang bersama para predator terbang. Namun predator itu tidak akan mengganggu jika Elaine dan kawan-kawan tidak mengganggu mereka. Alhasil Trapper membuat pesawat mereka bisa menyaru seperti predator terbang. Di sisi lain, Godzilla sudah sampai di Prancis. Alpha besar itu tengah mengkonsumsi banyak sekali nuklir atau radiasi dari efek senjata nuklir. Hal ini Godzilla lakukan untuk mempersiapkan diri sebab monster Alpha itu merasakan akan ada bahaya besar yang datang. Sementara itu, Elaine dan kawan-kawan sudah sampai di pos 1. Kagetnya pos itu sudah hancur berantakan oleh monster yang cukup kuat dan juga besar. Bahkan monster itu juga telah memakan korban jiwa. Hal ini membuat mereka ingin mencari tahu nih monster apa yang tega melakukan itu. Singkat cerita, Driver menemukan sebuah kamera yang pastinya akan berguna untuk ketahui sebab POS ini hancur. Namun sebelum mereka sempat mengecek kamera itu, mereka sudah menemukan penyebab dari hancurnya pos. Ia adalah monster yang sangat kuat dan cukup besar. Alhasil tanpa berpikir panjang, mereka bergegas pergi dari pos itu karena takut monster itu datang lagi. Sementara itu, Kong tengah pergi ke sebuah gua miliknya. Di sana dia mengambil sebuah kapak batu dan berencana untuk menelusuri ke bawah jurang yang bercahaya biru. Sesampainya di bawah, Kong menemukan sebuah lubang yang sepertinya berada di bawah air terjun. Dengan cepat dia langsung pergi ke sana. Di situ Kong sempat kaget karena dia menemukan sebuah tempat yang belum pernah dijelajahi olehnya, bahkan oleh manusia. Permukaan bumi. Kong juga terkejut melihat sosok di balik kabut tebal itu. Ternyata sosok di balik kabut itu adalah seekor kera kecil, yang mana Kong berusaha untuk berteman dengannya. Namun sayangnya, niat baik Kong dibalas oleh kelicikan dari kera kecil itu. Bukan hanya itu, Kong juga diserbu oleh beberapa kawanan dari kera kecil, sehingga Kong harus mengalahkan para kawanan itu. Beruntungnya, Kong sangat kuat dan berhasil mengalahkan mereka dan hanya mengisahkan kera kecil tadi. Singkat cerita, Kong meminta kera kecil itu untuk tunjukkan jalan padanya, supaya Kong dapat menelusuri tempat tersebut. Di sisi lain, Elaine tengah melihat sebuah rekaman dari kamera yang mereka temui. Dia sangat kaget sebab Elaine menemukan sosok monster tersebut yang merupakan seekor kera. Hal ini membuat Trapper tidak percaya. Sialnya sebuah gelombang elektromagnetik sempat mengganggu penerbangan mereka. Untungnya pesawat itu bisa terkendali kembali. Sesingkat cerita Jia, asal-muasal gelombang itu datang. Tanpa ragu lagi, mereka semua pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Jia. Setelah mendarat 3 km dari titik lokasi, mereka berjalan di sebuah hutan misterius yang sepertinya banyak bahaya yang akan mendatangi mereka. Namun mereka masih terus melanjutkan perjalanan, hingga Trapper menyuruh mereka berhenti secara tiba-tiba. Menurut Trapper, mereka harus terjalan karena dia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Namun sayangnya, instingnya tidak dipercaya oleh Mikael. Alhasil sesuatu yang sangat buruk terjadi nih pada Mikael, yang berakhir merenggut nyawanya Mikael. Akhirnya mereka berlari menjauhi tempat itu untuk memutar jalan. Di sisi lain, berbeda dengan keadaan di permukaan bumi.
Seluruh manusia benar-benar dikagetkan dengan apa yang dilakukan oleh Godzilla. Kini Titan Alpha itu tengah diselimuti oleh radiasi yang sangat tinggi. Dia juga sedang berjalan menuju ke Samudra Arktik untuk mengalahkan penguasa wilayah tersebut yang bernama Kiamat. Di sisi lain, Ilan dan kawan-kawan sudah sampai nih di tempat sinyal itu berasal. Mereka sempat dikagetkan dengan keberadaan reruntuhan kuno milik suku Lui atau suku asli Jia. Karena penasaran, mereka masih terus menjelajahi reruntuhan kuno itu. Yang ternyata, ada sebuah kuil tempat pemujaan Titan Mothra. Ketika mereka tengah sibuk mengutarakan teori mereka, Jia menaikkan sebuah batu dan membuat air dari kuil itu mengalir layaknya sistem irigasi. Dengan cepat mereka semua mengikuti saluran dari air itu hingga mereka menemukan sebuah lapisan aneh. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, mereka menyentuh lapisan tersebut. Ternyata lapisan itu adalah sebuah pintu menuju ke dunia yang ada di dalam mimpi Jia. Tanpa ragu lagi nih, mereka memasuki pintu tersebut. Sementara itu, Kong masih mengikuti kera kecil dengan setia. Tanpa rasa curiga, kera kecil itu mengantar Kong ke sebuah danau luas yang sangat indah. Setelah itu, kera kecil yang licik ini mengajak Kong untuk minum di pinggiran danau itu. Dia sengaja memancing ular air besar penunggu danau dan menghabisi Kongnya. Lalu Kong kembali mengejar kera kecil itu sampai membawa ular besar hasil pertarungannya. Singkat cerita, Kong dan kera kecil terduduk bersama di sebuah tebing. Di sana, Kong berhasil membuat kera kecil mulai percaya kepadanya dengan memberikan makanan kepada kera kecil. Berbeda dengan Kong, Godzilla kini sudah sampai di sarang milik Tiamat. Tidak lama kemudian, Tiamat muncul dan berhadapan langsung dengan Godzilla buat. Namun sayangnya, Godzilla menang. Setelah itu, Godzilla pergi memasuki sarang milik Tiamat untuk memperkuat dirinya. Di sisi lain, Ilan dan kawan-kawan masih terus mengikuti saluran itu hingga Jia merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Benar aja beberapa pasukan dari suku Lui menangkap mereka dan membawa mereka ke markas suku tersebut. Awalnya Ellen sempat kaget bahwa suku Lui masih ada. Dan selama ini, mereka bersembunyi di Hollow Earth. Singkat cerita, mereka masih ditahan oleh para pasukan suku Lui hingga Jia dipanggil oleh ketua dari suku tersebut. Telah berkomunikasi secara telepati dengan Jia, Landtrapper, dan juga Bernie berhasil dibebaskan. Setelah itu, mereka diajak oleh ketua suku tersebut menuju ke sumber di mana suara sinyal itu datang. Kagetnya selama ini, suku Luwilah. Ia mengirimkan sinyal bantuan atau SOS. Di sisi lain, Kong dan juga kera kecil sepertinya sudah akan sampai di tempat yang penuh dengan lahar panas. Mereka berusaha untuk menyeberangi jembatan dari tulang itu. Sementara Ilan dan kawan-kawan tengah dibawa oleh ketua suku Lui menuju ke suatu tempat rahasia suku tersebut. Di sana, Ilan sempat membaca beberapa tulisan kuno suku Lui dan menjelaskan tentang para Titan dan kera besar yang saling menjaga keseimbangan satu sama lainnya. Namun sesuatu yang jahat merasuki kera besar dan kuat, bernama Scar, sehingga dia berambisi untuk merusak keseimbangan. Sayangnya Scar gagal, sehingga dia memenjarakan para kera di gunung berapi. Bahkan Scar juga disebut sebagai raja palsu yang jahat dan juga kejin. Semua tulisan itu benar. Sebab Kong sekarang berada di markas Scar. Di sana, Kong melihat banyak sekali kera besar seperti dirinya tengah bekerja secara paksa. Hal ini buat Kong kesal. Namun kera kecil itu berusaha menahan Kong hingga anak buah Scar berusaha untuk menindas salah satu pekerja rodi itu. Kong merasa sangat kesal melihatnya. Dan dia berusaha untuk membantu pekerja itu terlebih dahulu. Setelah itu, perbuatan baiknya membuat anak buah Scar kesal dan menceramahi Kong. Dengan mudah Kong meninjunya dan berhasil membuat penjaga itu pingsan. Hal itu menarik perhatian Scar, sehingga kera kejam itu menghampiri Kong dan membulinya. Awalnya Kong tidak terhasut nih oleh Scar.
hingga Scar mendorong kakek dari kera kecil itu ke dalam lahar panas. Sikap jahat Scar berhasil membuat Kong naik pitam, dan berakhir mereka bertarung. Namun sayangnya, kekuatan Kong tidak bisa ditandingi oleh Scar. Namun dia tidak kehabisan akal. Di situ Scar menunjukkan senjata pamungkasnya, yaitu Simo, seekor titan kuno yang disandera olehnya. Setelah Simo muncul, Scar langsung menyuruh paksa Simo menggunakan kristal yang ada di senjata Scar. Alhasil Kong harus melawan Simo. Sayangnya, Kong bukanlah tandingan dari kekuatan Simo sang titan kuno, yang mana Kong berusaha melarikan diri dan ditolong oleh kera kecil. Namun para pasukan Scar disuruh untuk menangkapnya. Beruntungnya, kera kecil itu kembali menolong Kong dan membuat para pasukan itu terkubur oleh bebatuan. Sementara itu, Ilan dan kawan-kawan masih membaca tulisan kuno yang menceritakan kepada teman-temannya. Menurut tulisan itu, Godzilla bersama Mothra akan bertarung melawan Scar dan juga Simo, demi keseimbangan alam dan demi menolong suku Lui. Namun sayangnya, Mothra masih tertidur dan hanya Jia sajalah yang dapat membangkitkan Mothra. Setelah itu, mereka tengah mempersiapkan segala sesuatu hingga Kong bersama kera kecil datang ke tempat persembunyian suku Lui. Keadaan Kong saat ini cedera cukup parah di lengannya, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Sayangnya keberadaan mereka ketahuan oleh salah satu pasukan. Scar singkat cerita, Elite dan juga Trapper berusaha untuk memeriksa keadaan Kong. Kong mengalami radang es pada salah satu lengannya. Pintarnya Trapper memiliki solusi yang bagus untuk menangani cedera Kong. Dengan cepat, Trapper bergegas menuju ke pos 1 di Hollow Earth untuk mengambil lengan prototipe buatan yang sangat kuat untuk segera dikenakan pada Kong. Yang sialnya, tiba-tiba saja Scar bersama para pasukannya datang ke tempat persembunyian suku Lui. Namun dia mengatakan kepada Kong bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk melawan Scar. Alhasil Kong mengerti dan dia pergi ke permukaan untuk mencari Godzilla. Sama halnya dengan Godzilla, setelah Titan Alpha itu mengisi kekuatannya, dia langsung pergi menuju ke tempat di mana Kong berada. Selain dia dan kawan-kawan, bersama para suku Lui, tengah mengadakan ritual untuk membangkitkan Mothra. Setelah itu, Mothra dan Jia langsung menuju ke permukaan untuk menjemput Godzilla dan juga Kong, sedangkan Ilan dan kawan-kawan bersama para suku Lui tengah persiapkan area pertempuran untuk para Titan. Bahkan Trapper memiliki ide bagus untuk dapat membantu mereka. Di permukaan bumi, Kong berhasil membuat Godzilla pergi ke tempatnya. Namun sesaat Kong ingin menjelaskan kepada Godzilla tentang bantuan itu, justru Godzilla tidak mendengarkannya dan justru menyerang Kong. Alhasil Kong terpaksa melawan Godzilla. Ketika Kong akan dihabisi oleh Atomic Breath dari Godzilla, Mothra dan juga Jia datang tepat pada waktunya. Akhirnya Mothra berusaha untuk berkomunikasi dengan Godzilla dan meminta bantuan Titan Alpha permukaan itu untuk menjadi sekutu melawan Scar dan Simo. Di situ Godzilla setuju dengan keputusan itu dan menjadi sekutu mereka. Sementara itu, Alan bersama para sekutu suku Lui sudah hampir siap untuk mempersiapkan membuat anti-gravitasi di area ini. Namun sayangnya, Scar bersama pasukannya datang dan berusaha mencegah upaya Ilan tersebut. Untungnya Trapper datang membawa para pasukan burung terbang yang ada di Hollow Earth untuk mengacau Scar. Bertepatan dengan kedatangan Godzilla bersama sekutu, alhasil Godzilla bersama dengan Kong dan Mothra akan berhadapan langsung dengan Scar dan Simo di area medan anti-gravitasi yang sementara. Karena anti-gravitasi di area tersebut sudah habis, maka semua kembali normal. Hal ini membuat pertempuran itu mengalami gangguan dan membawa Titan bersama Kong dan juga Scar menuju portal ke permukaan bumi. Awalnya Scar dan Simo terlebih dahulu tiba di permukaan bumi. Dengan wajah jahatnya, Scar langsung menyuruh Simo untuk menghancurkan wilayah tersebut. Beruntungnya, Kong dan juga Godzilla datang untuk mencegah mereka. Lalu mereka kembali bertarung untuk melindungi permukaan bumi.
Sekalipun mengalami kesulitan, namun mereka berhasil menghancurkan kristal milik Scar yang membelenggu Zemo selama ini. Semua berkat pertolongan kera kecil. Setelah itu, Zemo bergabung bersama Godzilla dan juga Kong untuk menghabisi Scar, agar semua masalah berhasil terselesaikan dengan baik. Para Titan kembali ke tempat mereka masing-masing. Film ini diakhiri dengan Jia yang memutuskan untuk tetap bersama Elen. Di situ Godzilla yang kembali untuk hibernasi di Colosseum, dan Kong bersama Zemo yang menggantikan posisi Scar di Hollow Earth. Nah itu dari alur cerita dari film Godzilla kali Kong.